بقيتم فيها سلام. سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وضاله. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقني فهما. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama pujian dan syukur selalu kita panjatkan, selalu kita utarakan, selalu kita lakukan dengan perbuatan syukur itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada perkumpulan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat dan rangkaian salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sudah masuk pada tanggal bulan Zulhijjah atau tanggal 1, tanggal 2 3 ni. Iya. 3 Zulhijjah. 3 Zulhijjah. Ya, maka bertepatan dengan tanggal Zulhijjah, sudah masuk bulan Zulhijjah, kita insyaallah di tanggal 10 nanti akan merayakan Idul Adha. Jadi yang akan Anda sampaikan ini mungkin seputar tentang kurban. Itu. Ataupun apa sih kiat-kiat bagi uang yang berkurban itu. Apa yang diajarkan sama Rasulullah itu, apa yang diteladani sama Rasulullah. Jadi ana mengambil daripada hadis disebutkan idza dakhala al-ashru, apabila sudah masuk 10 tanggal ini artinya di bulan Zulhijjah itu. Wa arada ahadukum, dan ada yang ingin di antara kalian ayyudhi, ingin berkurban. Di situ dilanjutkan di dalam hadis fala yamussu, ataupun disebutkan fala ya'khud, maka jangan memotong. Artinya itu jangan dipotong. Apa yang disebut? Sya'riha, rambutnya, wa azfariha, kukunya itu. Jadi bagi uang yang ingin berkurban di tanggal 1, sudah masuk tanggal 1 ini, sudah lewat bahkan. Jadi di tanggal masuk dari tanggal 1 sampai tanggal hari kurbannya itu jangan sampai motong kuku bagi yang pengen kurban. Memang bagi uang yang tidak melakukan ini tidak sampai haram, cuman sampai makruh. Itu tidak sampai jatuh kepada yang haram, tapi makruh. Itu. Nah, pertanyaannya apa itu manfaatnya? Itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu menciptakan tidak ada yang tidak manfaat. Itu dak kata yang tidak sia-sia. Itu. Mungkin kita baik yang tidak dapat itu ilmunya yang di dalam itu. Jadi apa manfaatnya? Ada salah satu seorang ulama sufi menyebutkan kenapa kita melarang, kenapa Rasulullah itu melarang kita di saat
tanggal 1 sampai 10. Karena kenapa? Ulama Syafi'i menyebutkan di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Itu. Karena di saat hari itu Allah Subhanahu wa taala di tanggal Arafah Allah tuh turun ke bumi. Jangan berpikir oh Allah itu bisa turun bisa naik, jangan. Itu. Ini secara akli. Kalau secara akal kita bisa nerima. Itu. Tapi kalau secara hakikat bisa kita nerima, susah. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di saat hari Arafah itu Allah tuh turun. Maka di saat itu di hari Arafah itu bagi uang yang ibadah haji, bagi orang-orang ibadah haji di wukuf dulu. Di saat itu mereka berdoa. Itu. Nah, bagi uang yang tidak haji jangan kecil hati. Itu. Kan mungkin kita pernah dengar tuh ada taklim yang kemarin di masjid. Itu. Jadi salah satu ibadah yang mungkin memang kita tidak bisa haji, tapi dikasih Rasulullah pahala haji, walaupun kita tidak haji. Itu apa? Salat fajar. Itu. Walau birok'atain, walaupun cuman 2 rakaat. Itu. Jadi ibadah haji ini bisa kita dapatkan pahalanya walaupun kita ibadah haji. Itu bukan berarti oh akulah sudah haji. Itu jangan. Ini karena cuman disebutkan hanya sekadar fadilahnya saja. Itu. Jadi itu tadi idza dakhala al-ashru, apabila sudah masuk tanggal 10 dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, fala yamussu, jangan sampai kita motong kuku ataupun motong rambut. Itu cuman larangan dari Rasulullah. Dan ada sebagian ulama yang menyebutkan itu hadis itu bukan untuk kita. Yang disebut memotong kuku, yang disebut memotong rambut itu bukan untuk kita. Ada ulama yang menyebutkan seperti itu, tapi untuk hewannya. Dan juga ada yang disebutkan hadis itu juga hampir sesuai dengan hadis yang disebutkan, yang untuk rambut atau untuk kuku itu untuk hewan. Karena kenapa? Disebutkan juga di dalam hadis. Sampai saat ini anda belum bertemu hadis itu. Tapi yang intinya di dalam hadis itu, siapa orang yang berkurban, kemudian dengan kurban itu ia tidak memotong bulunya, tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya, maka seluruh hewan yang ada melekat di dalam tubuhnya akan menjadi saksi. Itu. Jadi tapi ada juga yang hadis ini untuk manusia, untuk umat. Itu. Tapi sedikit yang menggunakan yang satu ini untuk hewan. Itu. Jadi intinya untuk kita sami'na wa ata'na. Itu. Nah, itu bagi orang-orang yang berkurban. Sekarang kita pengen tahu, ada yang mengatakan satu kambing sikok wong, sikok sapi 7 wong. Ini memang bisa jadi patokan, tapi di zaman Rasulullah SAW, ini mungkin anda tidak hafal hadisnya, tapi harus anda baca ke. Itu kalau salah bahaya. Di sini disebutkan dulu Rasulullah itu disebutkan dulu pernah berkurban hadza anni, untuk dirinya, wa hadza an ummati, dan sikoknya lagi untuk umatnya. Itu. Jadi di sini diceritakan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pada saat Rasulullah SAW tengah berkhutbah, kemudian selesai daripada Rasulullah SAW berkhutbah, beliau itu membawa bikabasyain, artinya membawa 2 kambing. Fadzabahahu Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah sendiri yang mengorbankannya. Kemudian yang didengar oleh sahabat, yang disebutkan oleh Nabi, hadza anni,
Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa hadza an ummati lam yudah. Nabi menyebutkan kambing sikok ini untuk aku dan kambing yang sikok ini untuk umatku yang belum berkurban. Jadi dua kambing. Di situ sikok kambingnya sikok untuk Rasulullah, sikoknya untuk umat. Umat ini berapa? Banyak umat. Banyak. Nah, jadi berkenaan memang dengan hadis ini, hadis yang tidak ada cacatnya, tidak ada syaz, tidak ada dari segi perawinya tidak ada yang berdusta, dari segi yang menyampaikan tidak ada yang berkhianat. Jadi hadis ini bisa dianggap sebagai hasan atau sahih. Itu. Jadi hadis ini di situ ada satu kambing sikok, di situ ada juga satu kambing bagi banyak wong. Nah, di dalam kitab Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah itu pernah berkurban sebanyak 63 ekor unta. 63 ekor unta. Kenapa 63? Karena di saat itu umur Rasulullah 63, karena pengen beliau itu seumur itu sikok unta, sikok unta, sikok unta. Itu 63. Bahkan riwayat menyebutkan saking banyak 63 itu 30 unta yang bisa Rasulullah sanggup untuk motong dewek. Sisanya kemana? Dilanjutkan sama Ali. Itu sikok tapi 63 ekor unta. Nah, jadi ada tingkatannya. Tingkatan pertama, boleh kalau sikok wong itu lebih dari sikok. Lebih dari sikok. Sikok kambing, sikok sapi, sikok unta. Itu sikok tapi dia untuk sikok kambing atau lebih 5 kambing boleh. Itu karena berkenaan dengan di dalam kisah tadi Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua, nah yang biasa banyak dia kita ini, sikok kambing, sikok wong. Kalau sikok sapi 7 wong. Itu juga ada di dalam. Aduh, agak lupa di sini. Di sini disebutkan fa in dzabaha anhu wa an ahlihi aw anhu wa asyraka ghaira fi thawabha jaz. Dan apabila kalian ingin menyembelih kurban untuk dirinya, boleh juga untuk satu sapi untuk bagi keluarganya yang beranggota 7. Jadi kambing itu bisa dibuat 1 wong atau sapi bisa dibuat 7 wong. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, boleh sikok kambing untuk sekeluarganya kalau boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, di sini kita mungkin Ustadz yang benar ini kambingnya untuk jantan, yang kita sembelih ini kambing untuk betina. Itu. Kalau misalkan di situ kambing jantan, maka pilih kambing jantan yang bagus. Kalau tidak katik kambing jantan, maka cari kambing betina yang bagus. Karena Al-Quran itu menyebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu tidak lihat sebesar apa kambing itu, sebanyak apa daging itu, sebanyak apa keluar darah yang ada di dalam tubuh hewan tersebut. Tapi yang Allah jingok itu takwa. Itu. Jadi di situ Allah menyebutkan fasholli li rabbika wanhar. Saking Allah itu pengen nunjuk hadiah, sudah Allah kabarkan sama kita, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad telaga Kautsar. Cak mana cara pengen dapat telaga Kautsar ini? Disebutkan di situ lanjutannya, fasholli, maka lakukan salat, li rabbika, karena untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Itu. Jadi ada salah satu ayat yang mungkin ayat tersebut tidak bisa lepas. Ada 3 kata. Yang pertama wa ati Allah wa ati Rasul. Itu tidak bisa dipisah itu. Wa ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua anishkurli wali walidaika. Itu anishkurli wali walidaika. Yang ketiga wa aqimus shalah wa atuz. Tidak bisa 3 ini. Kita sebutkan apa maksudnya.
Yang pertama, wa ati Allah wa atiur. Yang pertama, taat sama Allah, taat dengan Rasul. Apa maksudnya? Kalau kita cuma taat dengan Rasulullah, itu bukan taat sama Allah. Itu artinya. Jadi sepaket mereka ini. Itu. Taat kepada, pengen taat kepada Rasulullah, harus taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau pengen kalian cinta sama Allah, fattabi'uni. Ikuti perintah aku, ikuti ajaran aku. Itu, ikuti contoh-contoh yang aku ajarkan. Yuhibbukumullah. Kalau kalian ikut kepadaku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka akan timbul Allah itu cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Itu. Jadi tidak bisa dipisah. Taat sama Rasulullah tapi tidak taat sama Allah mustahil. Itu. Jadi kalau pengen taat, taat Rasulullah, taat juga sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anishkurli wali walidaika. Yang kedua, di dalam surat Luqman itu, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuaku. Bersyukur kepada kedua orang tuamu. Itu. Bersyukur kepadaku yang pertama, dan yang bersyukur kepada kedua orang tuamu. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Sikok kita pisahkan bahaya. Itu. Jadi ayat ini berkenaan juga di dalam hadis, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu Allah letakkan di dalam keridhaan orang tua. Dan murkanya Allah itu Allah letakkan di dalam murkanya orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi kita rinci dulu. Salat itu hablum minallah atau hablum minan nas? Hablum minallah. Wa atuz zakah, menunaikan zakat, hablum minallah apa hablum minan nas? Hablum minan nas. Mungkin salah satu rukun Islam di antara syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, atau kemudian haji, yang kelima ini salah satunya cuman sikok yang hablum minan nas. Itu salah satunya cuman ada sikok. Haji ya kita dengan sama Allah. Kalau kita haji, hubungan kita sama Allah. Puasa, hubungan kita sama Allah. Dalilnya ada. Itu. Fa innahu li, kata Allah, wa ana ajziyun bih, bagi orang yang berpuasa ini. Illa shaim, disebutkan dalam hadis, sesungguhnya orang berpuasa itu fa innahu li, sesungguhnya puasa mereka itu untuk aku. Wa ana ajziyun bih, dan aku langsung yang akan memberi ganjarannya, kata Allah di dalam hadis. Itu puasa. Tapi kalau zakat antara kita dengan manusia. Nah, kenapa diikat salat dengan zakat? Maksudnya apa? Kalau kita hubungan baik dengan Allah, kalau pacak hubungan dengan manusia juga baik. Itu maksudnya. Kalau kita dengan hubungan kita dengan Allah baik, usahakan hubungan kita juga dengan manusia baik. Tak pacak kalau kita ambil sikap kita hubungan kita sama Allah baik, tapi dengan manusia tak baik. Itu marah baik. Dalun mudillun li ghairi, yang menyebabkannya apa? Timbulnya apa? Sesat, ngajak orang sesat pula. Itu. Jadi apa caranya? Itu tadi, kita hubungan kita sama Allah baik, hubungan kita juga dengan manusia juga baik. Itu. Hubungan kita dengan Allah, salat. Itu. Di situ banyak doa-doa. Rabbighfirli warhamni. Itu. Di dalam salat. Kemudian kurang lagi, nambah lagi doa sudah salat. Itu. Sudah salat sunnah, baca doa lagi. Ketika kita keluar, jadi cerminan kita itu sesuai dengan kehidupan hidup pikir kita. Itu. Bahkan Nabi Isa dulu, bukan Nabi Isa, bahkan Imam Ali Zainal Abidin dulu pernah dicaci sama orang, dimaki sama orang. Itu.
Beliau diam. Diam. Akhirnya anaknya yang bertanya sama ayahnya, "Ayah," katanya, "kok ngapo dikatoi, dicaci, dimaki, kau diam?" katanya. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Masih sambung nasabnya sama Rasulullah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, perkataan itu adalah terjemahan di dalam hati kita. Kalau perkataan yang keluar di dalam mulutnya baik, maka bisa dipastikan hatinya pun juga baik. Kalau perkataan di dalam kalamnya, di dalam mulutnya buruk, bisa diartikan hatinya pun juga kotor. Itu. Jadi itu untuk ibadah kurban. Dan yang terakhir, Anda sampaikan, mungkin kita ini sudah sholat, gitu kan? Kemudian kita mendengarkan khutbah, sholat berjamaah, kemudian diakhiri dengan saling maaf-maafan. Itu saling maaf-maafan. Boleh. Itu di dalam Islam tidak kata larangan maaf-maafan, akan tetapi jangan sampai di saat itu kita jadikan sebagai pengkhususan. Artinya cak ini, selain hari yang lain, kok kenapa tidak maaf-maafan? Ngapa tidak di hari Idul Adha nak maaf-maafan? Itu. Ngapa tidak di hari Idul Fitri nak maaf-maafan? Itu. Dalilnya apa? Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu. Fa'fu anhum, dan saling minta maaflah di antara mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan adakan musyawarah kalau misalkan ada perkara yang penting. Itu di dalam surat Ali Imran. Itu. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan apakah dipastikan hari bermaafan itu dikhususkan. Hari bermaafan tidak. Jadi kapan? Sekapan-kapannya. Itu. Imam Ali itu pernah menyebutkan al-yaum lanal id. Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan al-yaum lanal id. Hari ini hari id bagi kita. Wa ghadan lanal id. Dan besok pun juga hari raya bagi kita. Dan besok-besoknya lagi hari raya bagi kita. Liman taqwahu yazid. Bagi uang yang takwanya bertambah. Jadi bagi uang yang di saat itu dia bermaksiat, itu hari sial bagi dia. Itu. Kita mungkin pernah dengar hari sial, dah hari ini kok aku asak dagangan sepi nian. Gitu kan? Itu bukan hari sial, tapi hari sial itu hari di saat itu hari kita bermaksiat. Itu hari sial. Gitu. Jadi jangan dibuat sebagai pengkhususan. Boleh saling bermaaf-maafan. Takutnya kenapa? Kalau kita buat khususan, kesian sama anak cucu kita, agak dibuatnya sebagai syariat. Cak mana syariat Ustaz? Agak sudah sholat Idul Adha, terus dengar khutbah, tidak salam-salaman. Tidak dapat pahala kau sholat tadi kalau kau tidak salaman. Nah ini, kalau takutnya, agak takutnya ke anak cucunya kita. Itu boleh saling bermaaf-maafan, boleh. Itu. Tapi jangan dibuat sebagai khusus. Itu. Kenapa? Itu tadi, takutnya jatuhnya sebagai syariat. Jadi solatnya tadi katanya misalnya dia solat, dengarkan khutbah, baca doa, zikir, dia tidak salaman. Gitu. Kenapa? Takutnya yang dia ngomong tadi, kalau kau tidak salaman, tidak afdol, bahaya. Itu kan? Jadi itu. Mungkin kita sampai sini dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan min arzaqit thayyibat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki-rezeki yang thayyibat. Selalu rezeki yang halal dan thayyibah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita cukup sampai sini dulu. Bila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang sedikit menyinggung, anda mohon maaf. Kepada Allah sama kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.